Selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Daluri. Kali ini saya akan membawakan materi kelas 6 bab 4, yaitu pelestarian lingkungan, tumbuhan dan hewan. Baiklah, kita mulai. Lingkungan alam itu harus kita jaga agar keberadaannya selalu tetap terjaga dan lestari, baik itu terhadap hewannya maupun terhadap lingkungannya maupun juga terhadap tumbuh-tumbuhan. Baik, sekarang kita mulai dengan pelestarian lingkungan. Makhluk hidup selalu bergantung kepada lingkungan, tempat untuk mencari makan, tempat tinggal, dan untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Lingkungan harus kita jaga agar makhluk hidup dapat berkembang biak dan tetap terjaga kelestariannya. Beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Satu adalah tidak membuang sampah sembarangan, khususnya di sungai. Di tempat-tempat umum sering disediakan tempat sampah. Akan tetapi karena kurang kesadarannya masyarakat, sehingga mereka membuang sampah seenaknya. Dampaknya, sungai akan menjadi dangkal dan tercemar. Yang kedua, tidak membuang sampah atau limbah industri ke sungai. Jika perusahaan atau pabrik membuang sampah atau limbah yang berbahaya ke sungai, dampaknya akan sangat besar, yaitu terjadi pencemaran air sungai. Yang ketiga, tidak menggunakan pupuk kimia secara terus-menerus atau berlebihan. Petani diharapkan menggunakan pupuk kompos atau pupuk kandang untuk kesuburan tanahnya. Kalau penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus, maka dampaknya akan terjadi kerusakan pada tanah. Yang keempat, melakukan penanam tumbuhan pada tanah kosong atau pembuatan hutan mini atau pembuatan taman-taman kota. Ini perlu dilakukan supaya ketika ada lahan kosong itu ditanami tumbuhan sehingga akan tampak hijau. Yang kelima adalah melakukan penanaman tumbuhan bakau di sepanjang pantai. Bahwa hutan bakau atau tanaman bakau di sepanjang pantai itu sangat diperlukan. Selain dapat menahan abrasi atau gelombang laut, maka hutan bakau juga dapat berfungsi sebagai tempat tinggal hewan atau makhluk hidup yang lain seperti ikan, udang, kepiting, ular, burung, dan lain-lain bisa bersarang atau bertempat tinggal di hutan bakau. Yang berikutnya, melakukan reboisasi terhadap hutan yang rusak atau gundul. Masyarakat tidak menyadari bahwa pembalakan liar atau penebangan hutan secara liar itu sangat merusak lingkungan. Oleh karena itu perlu adanya reboisasi supaya tumbuhan yang tadi sudah dipotong diganti tumbuhan yang baru sehingga dapat mengurangi adanya bahaya banjir. Yang terakhir, tidak menangkap ikan dengan ban peledak atau pukat harimau. Para nelayan hendaknya sadar betul bahwa menangkap ikan dengan ban peledak itu sangat berbahaya terhadap lingkungan, juga makhluk hidup khususnya di laut akan menjadi mati karena dampak daripada penggunaan bom ikan atau disebut bom bondet itu. Yang berikutnya adalah pelestarian tumbuhan. Setelah kita tadi menjelaskan tentang pelestarian lingkungan, sekarang yang kita lestarikan adalah tumbuhan. Pemanfaatan tumbuhan untuk keperluan industri membutuhkan kayu yang jumlahnya tidak sedikit.
misalnya pabrik kertas itu membutuhkan bubur kertas atau pulp itu jumlahnya sangat besar. Jadi kalau menggunakan bahan baku kayu khususnya diambil dari hutan, maka jumlah kayu yang ada di hutan nanti atau pohon yang ada di hutan nanti makin lama makin berkurang. Yang kedua, pembuatan mebel. Untuk membuat mebel itu sangat banyak membutuhkan baik itu kayu jati ataupun kayu mahoni. Apalagi untuk industri yang berorientasi pada pasar ekspor. Tentu sangat membutuhkan kayu mahoni dan kayu jati yang jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran masyarakat untuk melestarikan tumbuh-tumbuhan. Berikutnya adalah apa yang dapat kita lakukan untuk melestarikan tumbuhan. Pertanyaan yang kita lontarkan, apa yang dapat kita lakukan untuk melestarikan tumbuh-tumbuhan? Yang dapat kita lakukan adalah satu adalah melindungi tempat hidupnya atau habitatnya, atau dibuat cagar alam. Jadi untuk melindungi tumbuh-tumbuhan itu adalah tempat hidupnya itu dijaga atau dibuatkan cagar alam. Yang kedua, mengganti kayu untuk keperluan kertas tadi dengan bahan yang lain, sehingga kayu yang selalu ditebangi itu untuk keperluan industri kertas tadi bisa diganti dengan tumbuhan yang lain. Yang berikutnya adalah pembibitan atau penanaman tumbuhan langka. Jadi disediakan tempat untuk pembibitan dan penanaman tumbuhan-tumbuhan langka, sehingga kalau nanti besar maka tumbuhan yang tadinya langka itu lambat laun akan ada kembali. Berikutnya ada yang keempat, menindak tegas para penebang pohon. Harus ditindak tegas. Bagaimanapun mereka hanya mencari keuntungan sendiri, tetapi tidak berpikir terhadap dampak lingkungan. Oleh karena itu para pembala liar ini, baik itu yang melakukan atau yang membeli atau yang membagengi, harus ditindak tegas. Yang berikutnya adalah melakukan pendekatan ke masyarakat, dididik atau diberi wawasan bahwa pentingnya menjaga kelestarian hutan atau tumbuhan dan untuk tidak melakukan pembakaran hutan. Tumbuhan apa saja yang sekarang ini dalam kategori tumbuhan yang perlu dilestarikan atau sudah hampir punah? Mari kita lihat. Yang pertama adalah bunga Amphipololalus titanum atau orang menyebutnya bunga bangke. Keberadaan bunga bangke ini sekarang sudah terancam punah. Kalau tidak segera dilestarikan, maka generasi akan datang tidak akan tahu adanya bunga bangke itu. Yang berikutnya adalah bunga Rafflesia arnoldi. Ini juga termasuk salah satu tumbuhan yang semakin hari jumlahnya semakin berkurang karena habitatnya sudah mulai dipakai untuk kepentingan perumahan atau kepentingan perkebunan. Jadi bunga Rafflesia arnoldi ini sekarang pun juga termasuk bunga yang harus dilindungi. Yang ketiga adalah kantong semar. Tumbuhan ini juga sekarang juga jarang ditemukan, ya, jarang ditemukan karena tempat hidupnya pun juga tidak semua daerah bisa dipakai tempat hidup tumbuhan kantong semar. Yang sangat cocok yaitu hanya di daerah Jawa Barat, yaitu tepatnya di Tangkuban Perahu. Kalau tanaman atau tumbuhan kantong semar ini juga terus dibiarkan tidak berkembang, maka lambat laun akan punah. Berikutnya adalah pohon ulin, ya,
atau tumbuhan ulin. Nah, pohon ulin ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga masyarakat di daerah itu memotong atau menebang pohon ulin hanya untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Ini sangat disayangkan karena tumbuhan ulin tidak bisa hidup di sembarang tempat. Yang berikutnya adalah tumbuhan cendana. Sama, tumbuhan cendana maupun tumbuhan ulin itu tidak semua daerah bisa hidup untuk tumbuhan. Nah, kayu cendana ini memang kayu yang sangat mahal, terutama diekspor ke Timur Tengah. Oleh karena itu, selain pertumbuhannya sangat terbatas, daerah yang terbatas, tetapi masyarakat di sekitar untuk memanfaatkan tumbuhan cendana sebagai komoditas ekspor sangat dicari-cari oleh masyarakat setempat. Nah, ini sangat berbahaya. Kalau tidak segera ada penanganan khusus, maka kayu cendana tinggal namanya saja. Yang berikutnya adalah pohon meranti. Pohon meranti ini hidup di Kalimantan dan ini banyak dieksploitasi khususnya untuk material mebel atau untuk pembangunan rumah. Jadi kayu meranti ini itu sangat digemari oleh masyarakat khususnya untuk membuat rumah. Bisa dipakai untuk membuat kusen, membuat pintu, dan untuk bangunan rumah yang lain, sehingga kebutuhan akan kayu meranti ini sangat tinggi. Kalau ini tidak segera dihentikan atau dicegah untuk pemanfaatan pohon meranti yang jumlahnya besar, maka nanti di Kalimantan tidak ada lagi tumbuhan meranti. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan. Sekian, terima kasih.